10 hari berada di Tanah Suci, Ivan Gunawan kembali ke negeri sendiri dengan predikat haji. Perjalanan spiritual yang didamba seluruh umat muslim di dunia ini menyisakan banyak pengalaman tak terlupa bagi sang desainer kondang. Salah satu momen paling berkesan dan terus lekat dalam ingatan adalah peristiwa saat menengadahkan tangan di Arafah saat puncak haji dilaksanakan. Menjelang matahari terbenam, lautan jamaah khusyuk berdoa, meminta ampunan dan bermunajat dengan segala hajat mereka. Bagi Igun, rangkaian ibadah haji adalah perjalanan yang selalu meninggalkan kerinduan untuk bisa mengulangi. Meski tak dipungkiri, ibadah haji disebutnya benar-benar menguras energi. Kalau aku sih paling rindu tuh wukuf di Arafah ya, karena wukuf di Arafah tuh paling momennya tuh yang paling bikin hati tuh nyes banget tuh. Kita doa sore di antara matahari mau terbenam, dan itu dipercaya bahwa apa yang kita doain tuh terkabul gitu. Jadi benar-benar ngelihat semua orang berdoa yang ada di situ sambil ngeliatin matahari terbenam. Itu sih momen yang buat aku paling wow banget lah. Kan bisa ngerasain yang namanya wukuf di Arafah, ngerasain juga yang namanya lempar jumroh, terus kita habis wukuf seharian, terus kita masih melakukan tawaf, ada sa'i juga, dan badan tuh benar-benar fisik tuh benar-benar diuji banget, bisa nggak tidur selama 1 kali 24 jam gitu kan. Jadi ya betul, berarti kalau misalnya orang bilang kalau misalnya haji itu kan ibadah fisik juga ya, jadi memang harus fit, harus benar-benar sehat gitu kan. Ya alhamdulillah, makanya berangkat sehat, pulang sehat. Dan di Arafah pula, segala doa diuntai pada Sang Maha Pencipta. Dengan segala derai air mata dan rasa haru jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Pun begitu dengan Ivan Gunawan, yang berkirim pesan dengan sang ibunda tercinta di Indonesia. Ungkap permintaan maaf, Igun sampaikan salam cinta dari Tanah Suci sana. Kalau ada saudara, silakan dipeluk saudaranya, diminta maaf saudaranya. Kan saya sendiri, nggak mau siapa-siapa, jadi saya chat mama aja gitu. Bagaimana Ivan Gunawan menjelma jadi sosok yang jauh lebih religius, diungkap sang ibunda tercinta. Dan Igun telah perlihatkan kebaikan hati sejak lama lewat sederet aksi berbagi. Membangun rumah ibadah adalah salah satu yang dilakukan Ivan Gunawan hingga sekarang. Dan selama di Tanah Suci, di sela-sela ibadah haji, Igun tak lupa bersedekah, membagi-bagikan makanan kepada para jamaah. Igun bahkan tak membawa bajunya kembali ke Indonesia. Semuanya disumbangkan di Tanah Suci sana. Oh, sedekah itu di sana wajib karena pahalanya ribuan kali lipat dibandingkan di tanah air. Jadi itu harus aku lakuin. Jadi yang semua yang banyak pahalanya dari Allah aku lakuin. Termasuk baju nggak sih? Kadang kamu? Iya, jadi aku pulang alhamdulillah nggak bawa baju. Semua baju yang aku pakai aku tinggalin. Iya, aku kasih buat orang yang punya badan sama aku. Gitu. Jadi aku pulang nggak bawa baju sama sekali. Bagaimana Igun begitu peduli pada orang-orang sekitar, tak hanya tergambar ketika ia bersedekah di Tanah Suci. Selama beribadah haji, Ivan Gunawan seperti jadi tempat mengadu bagi sejumlah jemaah yang terlantar. Mendapat pesan lewat media sosial, Igun sempat sebarkan kondisi para jemaah terlantar lewat media sosialnya. Oh, kalau jemaah terlantar sempat juga ada yang DM ke aku banyak, dan aku sempat repost gitu. Jadi banyak jemaah yang ketinggalan, harusnya dari Musdalifah menuju ke Mina kalau nggak salah gitu. Ya mungkin kan keterbatasan tenaga yang ngejagain, terus jemaahnya juga banyak gitu kan. Jadi kan memang ya mungkin nggak ada punya keterbatasan waktu dan tenaga juga kali ya gitu. Kembali dengan gelar haji, Ivan Gunawan juga tak lupa mendoakan Wendy Cagur dan Ruben Onsu yang gagal berangkat haji di tahun ini agar bisa melaksanakan rukun Islam kelima di tahun depan. Selain Ivan Gunawan, sejumlah bintang lain juga selesai menunaikan ibadah haji membawa cerita mereka masing-masing. Pasangan Eko Patrio dan Fiona memilih langsung ke Jepang untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga. Saat Eko Patrio memilih ke Jepang, lain cerita dengan pasangan Iris Bella dan Haldi Sabri yang memilih melanjutkan perjalanan spiritual di Madinah. Menikmati ketenangan suasana di Madinah setelah para jamaah usai berhaji, Iris Bella dan suami juga menggali jejak sejarah sekaligus beribadah di Masjid Quba, rumah ibadah yang dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad. Dan kesempatan untuk menuntaskan rukun Islam kelima bisa menjalankan ibadah haji, juga menyertai pesor lain seperti penyanyi Afgan, hingga pasangan Ananda Omesh dan Dian Ayu Lestari. Sebuah perjalanan ke pusat orientasi ibadah umat muslim di seluruh dunia yang selalu menggetarkan dan menyisakan kerinduan untuk bisa kembali ke Tanah Suci.